Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngejelasin cara lengkap isi dari modul atau slide yang sudah disiapkan. Mulai dari pengenalan PLC Mitsubishi, cara install, dan sampai bagaimana cara menghubungkan PLC ke komputer dan melakukan upload atau download program leadernya. Mungkin penjelasan ini bakal aku sampaikan dengan bahasa sehari-hari supaya gampang dipahami. Dan buat teman-teman yang baru belajar PLC pun itu tidak kebingungan gitu. Mungkin bisa langsung masuk ke inti pembahasannya. Untuk yang pertama ini di slide judul ini praktikum PLC modul 12, yaitu belajar tentang PLC Mitsubishi. Di slide paling awal ini kita bisa lihat bahwa materi praktikum kali ini fokusnya ke PLC Mitsubishi dan hubungannya dengan sistem pneumatik. Jadi nanti di akhir praktikum ini kita bukan cuma belajar ngoding di PLC, tapi juga menjalankan gitu rangkaian pneumatik yang dikontrol secara otomatis pakai PLC. Secara umum PLC itu seperti otaknya gitu, otak dari sistem otomatisasinya. Sementara pneumatik itu sistem penggerak yang memakai tekanan dari udara. Jadi nanti PLC ngasih perintah dan bagian pneumatik yang bergerak, misalnya silinder atau aktuator udara. Mungkin kita masuk ke slide tujuan dari praktikum. Yang pertama itu ada mengetahui apa itu PLC Mitsubishi. Mungkin dari tujuan praktikum yang pertama ini kayak, jadi sebelum kita ngoding atau nyambung kabel, kita harus tahu dulu PLC itu apa. PLC Mitsubishi itu sendiri itu termasuk salah satu PLC yang paling banyak dipakai di industri karena terkenal stabil lah, bisa dibilang harganya masih masuk akal dan softwarenya lengkap. PLC ini bisa diprogram dalam berbagai bahasa, tapi yang paling sering dipakai adalah ladder diagram. Mungkin kita masuk ke tujuan praktikum yang nomor 2, yaitu mempelajari cara memprogram menggunakan ladder sederhana. Di praktikum ini kita nggak langsung masuk ladder yang rumit, kita mulai dari dasar gitu, misalnya kayak cara membuat kontak normally open, normally close, terus cara mengetahui coil output, cara memahami input dan output, terus sama cara menjalankan program sederhananya. Kemudian yang ketiga itu ada mempelajari wiring PLC Mitsubishi. Walaupun PLC itu bisa diprogram lewat software, tetapi tetap saja gitu wajib tahu gitulah apa itu wiring. Karena input dan output itu PLC itu terhubung dengan sensor, push button, solenoid, dan aktuator. Jadi kalau wiringnya dari awal aja udah salah, sistem itu nggak akan jalan meskipun programnya udah benar. Mungkin seperti itu aja. Di sini ada gambar PLC dari Mitsubishi. PLC Mitsubishi secara resmi disebut sebagai pengontrol terprogram MELSIC karena MELSIC adalah nama protokol komunikasi milik Mitsubishi. Komunikasi MELSIC atau MC beroperasi dengan melewatkan frame data antara mesin eksternal, misalnya server ignition dan modul pengontrol Mitsubishi, terutama modul CPU. Di slide ini ada gambar PLC Mitsubishi dan sedikit penjelasan tentang MELSIC. Mitsubishi menyebut PLC mereka sebagai MELSIC, singkatan dari Mitsubishi Electric Sequencer. Jadi kalau teman-teman pernah dengar gitu istilah PLC MELSIC, itu mungkin maksud dari PLC Mitsubishi itu. PLC ini bekerja dengan komunikasi protokol khusus namanya MC protokol yang memungkinkan PLC kayak bahasanya tuh ngobrol langsung sama si komputer, HMI, server, atau perangkat yang lain. Komunikasi ini lewat frame data, mirip kayak komputer ngirim paket jaringan, tapi formatnya tuh khusus gitu. Mungkin sama di slide ini juga dijelasin bahwa PLC Mitsubishi terdiri dari beberapa modul penting seperti CPU, power supply, dan modul I/O. Yang kita pakai di praktikum ini tuh biasanya tipe yang kecil, misalnya FX1N, FX2N, dan FX3U. Tipe kecil ini cocok buat pembelajaran dan industri skala yang kecil.
Mungkin di bagian install GX Work tuh di slide ini tuh kayak uh, apa ya, software resmi dari Mitsubishi itu sendiri gitu. Kayak di dalamnya tuh ada um, gimana cara membuat program ladder, upload atau download program ke PLC, monitoring kondisi input dan output, sama editing online saat PLC di running. Kemudian lanjut ada proses instalasinya, tipikalnya tuh kayak extract file download, install step by step, masukkan password extract bila perlu, sama jalankan setup sampai selesai. Di sini ada tutorial install GX Work 2. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit cara installnya. Ini berguna juga buat teman-teman yang masih bingung langkahnya gimana. Biasanya dalam install GX Work 2 sering muncul install environment MailSoft, install driver USB, install komponen tambahan seperti net dari frameworknya itu kayak. Terus yang terakhir itu sama restart komputer. Intinya sebelum digunakan GX Work 2 harus berhasil membuka menu project dan bisa ngebaca si PLC-nya ini. Kemudian lanjut di slide ke 6 ini ada driver CH340. Nah ini penting banget menurut saya. Banyak PLC modul kecil yang menggunakan si converter ini, yaitu si driver CH340 untuk koneksi USB to serial. Kalau driver CH340 tidak diinstal, maka kemungkinan yang pertama itu ada komputer tidak akan membaca si PLC ini. Kemudian yang kedua, komport tidak muncul, tidak kedetek gitulah. Sama GX Work 2 tidak bisa connect. Dengan driver ini PLC akan muncul sebagai komport, misalnya COM5, COM7 atau yang lain-lainnya gitulah. Sama kemudian lanjut sini ada koneksi PLC to PC. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari praktikum, yaitu menghubungkan PLC ke komputer. Di slide ini terlihat tampilan menu communication setup di GK Works 2. Langkahnya kurang lebih seperti ini. Pertama itu buka GX Works 2, masuk ke bagian menu, kalian langsung aja klik online, kemudian lanjut ke communication setup. Kemudian langkah kedua itu pilih tipe koneksinya. Jika kita pakai kabel USB si CH340 tadi, maka kita pilih aja yang USB serial atau pilih komport, misal kita pakai COM5 apa COM7 gitu. Kemudian yang selanjutnya itu mungkin kita ngatur transmission speed. Biasanya PLC Mitsubishi pakai baud rate 9600 atau bisa juga 11000 ke atas gitulah. Di praktikum ini biasanya kita pakai di angka yang segitu, tergantung dari tipe PLC-nya. Mungkin yang selanjutnya itu ada klik connect. Ya ini, yaitu klik connecting test. Kalau muncul pesan successfully connected, berarti PLC-nya itu udah kehubung gitu, udah nyambung lah. Mungkin yang selanjutnya itu ada koneksi PLC to PC. Di bagian ini menampilkan langkah-langkah untuk mengirim program dari komputer ke PLC. Ini juga menurut saya sangat penting karena program yang kita buat itu harus dimasukkan ke PLC agar bisa dijalankan. Langkah umumnya mungkin yang pertama itu kita harus buat program ladder diagramnya dulu. Kita buat yang sederhana, misalnya kayak X001 sebagai input, terus yang kedua itu Y001 sebagai output.
Program ini bisa berupa tombol on menyala lampu atau kontrol aktuator pneumatik. Kemudian yang kedua ada masuk ke menu write to PLC. Yaitu pilih yang online terus write to PLC. Nanti bakal muncul tuh biasanya tuh parameter program atau device memory. Langsung aja kita checklist sebagian program lalu klik execute. Lanjut ke selanjutnya tuh PLC biasanya minta masuk ke mode stop. PLC akan kayak nanya gitulah, apakah ingin ubah mode atau enggak. Pilihannya tuh kalau stop untuk download, kalau run itu untuk menjalankan program. Biasanya tuh download dilakukan saat stop atau menjalankan program dilakukan saat run. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terus selanjutnya itu tunggu proses bar sampai 100%. Kalau prosesnya berhasil, program ladder sudah tertanam di PLC. Lanjut, di sini ada program ladder to PLC. Di slide ini ada menu ada menu kayak untuk mengubah nilai device atau monitoring input dan outputnya seperti yang tertampil di pada gambar ini. Ini digunakan untuk kayak yang pertama itu ada mengetes apakah input X00 ini aktif, terus ngetes apakah output Y00 itu nyala atau sekedar cuma ngetes si sensor atau tombol sudah terhubung. Monitoring ini sangat membantu terutama saat praktikum pneumatik karena kita bisa ngelihat gitu solenoid valve aktif atau tidak, sama silinder pneumatik bergerak atau tidak, sama mungkin sensor limit switch bekerja atau tidak gitu. Mungkin saya jelaskan sedikit ya, kayak penjelasan lebih lengkap tentang si PLC Mitsubishi ini. PLC Mitsubishi ini sebenarnya tuh punya banyak seri, tapi yang sering banget dipakai itu adalah seri FX. FX ini bentuknya tuh kecil, modular, dan friendly banget buat dipakai sama kita ini lah, kayak yang masih pemula gitu. Beberapa hal penting tentang Mitsubishi yang perlu kita tahu itu kayak yang pertama itu si CPU ini dan perannya. CPU pada PLC adalah bagian yang bertugas itu kayak membaca input dari sensor atau tombol, kemudian memproses logika atau ladder yang kita tulis. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi si CPU ini adalah otak dari si PLC ini. Semua program yang kamu buat, misalnya kayak kita ngatur solenoid pneumatik bergerak maju atau mundur, semuanya disimpan dan diproses di CPU ini. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau untuk power supply, PLC butuh power supply banyak lah itu tipenya lah, tergantung tipe. Kalau power supply salah sambung, PLC tidak akan menyala atau bahkan bisa rusak. Kalau untuk modul input atau output, modul ini jadi jembatan antara PLC dengan dunia luar. Contoh tuh input X, dia tuh ke sensor, push button, dan limit switch. Kalau untuk output ini ke solenoid valve, lampu indikator, atau motor drive. Mungkin saya jelaskan sedikit contoh pneumatiknya. XO ini sensor silinder maju, X1 sensor silinder mundur, kemudian Y0 sensor valve maju, dan Y1 itu
solenoid valve mundur. Jadi nanti saat sensor XO aktif, PLC bisa memutuskan untuk mengaktifkan Y1 dan seterusnya. Kalau untuk siklus kerja PLC sendiri ini penting banget menurut saya. Biasanya tuh jarang dijelasin, kayak sedikit lah gitulah orang jelasin gitulah. PLC itu apa ya, kayak bekerja dalam siklus yang berulang dan sangat cepat, namanya scan cycle. Urutannya itu kayak yang pertama itu membaca semua input, kemudian memproses program ladder baris per baris gitu. Terus selanjutnya itu mengeluarkan hasil ke output sama mengulang lagi dari awal, gitu-gitu dia. Satu siklus ini bisa terjadi dalam hitungan mil detik. Makanya PLC terlihat seperti real time. Kalau untuk apa ya, penjelasan tentang ladder diagram itu disebut diagram tangga karena bentuknya seperti anak tangga gitu. Di ladder ini ada dua komponen utama. Yang pertama itu kontak, normally open atau normally close. Kontak berhubung dengan input seperti tombol, sensor atau kondisi logika lain. Kemudian yang kedua itu ada coil, output coil. Mungkin selanjutnya bisa saya jelaskan sedikit, itu penjelasan proses upload dan download program. Ini apa ya, kayak di dunia PLC itu upload dan download itu beda. Download itu dari PC ke PLC. Ini tuh kayak memindahkan program yang udah kita buat ke dalam PLC supaya PLC itu yang ngejalanin. Upload dari PLC ke PC ini mengambil program yang sudah ada di dalam PLC. Misalnya kayak PLC bawaan mesin atau program ingin di backup. Saat download, PLC biasanya harus dalam kondisi yang stop. Setelah transfer selesai, barulah PLC bisa masuk run untuk menjalankan si sistem ini. Mungkin kesalahan-kesalahan yang biasa ditemuin gitu ya, salah kompor, terus kabel tidak terbaca atau program ladder tidak disimpan. Dengan penjelasan ini teman-teman yang baru pertama kali mau pakai PLC tidak akan bingung lagi. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit dari yang tadi ini, driver CH340. CH340 ini bertugas untuk mengubah sinyal USB dari laptop. Bisa juga menjadi sinyal serial yang bisa dibaca oleh PLC. Kalau driver CH340 belum diinstal, itu biasanya tuh berdampak kayak GX-Works tuh tidak menemukan kompor, kayak nggak kedetek gitu, nggak kebaca. Pesan error, communication error bakal muncul notifikasinya. Terus sama tidak bisa upload atau download program. Mungkin solusinya itu yang pertama itu ada, ya benar, install dulu driver CH340-nya, kemudian langsung pastikan komportnya itu udah tepat, udah sesuai gitulah. Sama cek device manager di Windows. Biasanya setelah install port muncul sebagai CH340 COM3 atau CH340 COM6 gitu dan seterusnya. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang menu pada device memory dan monitoring. Menu monitoring di GX-Works ini sangat berguna untuk praktikum. Ada 3 fungsi utama. Yang pertama itu kayak untuk mengetahui kondisi input, misalnya XO on atau off. Kamu bisa tahu apakah tombol sensor atau limit switch benar-benar bekerja gitu dan udah jalan. Kemudian yang kedua itu mengetahui kondisi output. Kamu bisa lihat Y0 on itu atau off meskipun kamu belum terlihat fisik dari perangkatnya. Kemudian mengubah nilai tertentu. Ini cocok buat ngetes pneumatik sebelum dirangkai.
mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Dengan memahami semua poin ini, kamu bisa jadi punya gambaran lengkap bagaimana PLC Mitsubishi ini bekerja dari awal sampai akhir, termasuk cara menghubunginya dengan si pneumatik ini. Penjelasan ini sudah cukup panjang lah, kayak yang bisa saya jelaskan tadi. Mungkin segitu aja video dari saya tentang modul ke-12, yaitu tentang PLC Mitsubishi yang mencakup tujuan praktikum, apa itu PCB PLC Mitsubishi, cara installnya, tutorial install GX42, driver CH340, koneksi PLC to PC, koneksi PLC to PC, kemudian program reader to PLC, sama tadi beberapa kayak poin-poin yang bisa saya jelaskan yang tidak tertampil di slide ini. Mungkin segitu aja video dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.